Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan karunia limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini pun Allah masih banyak berikan karunia itu kepada kita. Maka tidak ada kewajiban bagi seorang hamba kepada Rabb-Nya melainkan untuk bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Yang perlu dipahami, di antara segala nikmat yang Allah berikan, ada nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung di muka bumi ini bagi manusia. Tidak lain tidak bukan ialah nikmat iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita, di mana Allah Ta'ala telah memberikan karunia ini dengan cuma-cuma kepada kita semua. Karena betul, tak pernah kita meminta kepada Allah agar kita terlahir sebagai orang muslim. Tak pernah kita meminta saat di alam roh agar kita terlahir dari pasangan muslim dan muslimah. Ini semua adalah kehendak dari Allah. Semua adalah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita jaga, wajib kita syukuri. Karena setan tidak mengincar daripada harta kekayaan kita. Syaitan tidak mengincar daripada jabatan-jabatan kita. Namun syaitan mengintai daripada iman-iman kita. Bila mana dia sedang pupus, sedang lemah, maka syaitan segera untuk merusak keimanan kita. Wal'iyadzubillah, sehingga kita terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah keimanan kita kepada Allah dengan terus menjaga kesalehan diri kita kepada Allah, dengan mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baik pengabdian, dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik peribadatan, ya insya Allah. Dengan itu semua kita berharap agar kita ditutup dengan husnul khatimah dan dikumpulkan dengan orang-orang saleh dan kelak mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad SAW. Dan terus taat kepada Allah, harapan kita wafat dalam keadaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, tak luput bagi kita semua sebagai kaum muslimin untuk bersalawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW. Karena beliau adalah sebaik-baik manusia di muka bumi ini, sebaik-baik hati, sebaik-baik utusan yang telah Allah kirimkan kepada kita semua, dan Allah pilihkan kita sebagai umatnya hidup di akhir zaman ini. Maka teruslah kita memanjatkan rasa syukur atas petunjuk yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah mencontohkan bagaimana cara berkehidupan di dunia ini yang sementara agar terarah, terbimbing dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perkara penting. Wajibnya kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada figur selain figur beliau. Jangan ada contoh selain contoh dari beliau.
Maka kita contoh beliau dari ujung rambut sehingga sampai ujung kakinya. Kita contoh tiru-tiru beliau dari bangun tidur hingga kita hendak tidur kembali. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW yang patut kita ikuti dan kita contohkan. Mari kita belajar terus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan belajar dan terus belajar, memahami bagaimana cara bersyariat Islam dengan baik, bagaimana kita betul-betul bisa menjunjung agama Islam dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini sudah ditinggalkan oleh umat akhir zaman. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan kepada bukti. Butuh bukti untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah. Dan Allah sudah beritahu kepada kita semua kisi-kisi agar kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam ayat tersebut Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah kepada seluruh manusia yang merasa manusia yang diciptakan sebagai manusia, yang dia merasa berislam dan dia merasa cinta kepada Allah, maka syaratnya, maka buktinya ialah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Betul-betul mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai suri tauladan, sehingga cinta kita betul-betul dianggap, cinta kita betul-betul murni, cinta yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hambanya Allah taala wajib merealisasikan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud cinta kepada Allah. Dan jika mana seorang hamba Allah cinta kepada Allah Ta'ala, maka cinta tersebut tidak bertepuk sebelah tangan. Insya Allah akan dibalas, akan bertemu dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah lanjutan pada ayat tersebut. Maka balasannya adalah yuhibbukumullah. Allah akan cinta balik kepada hamba tersebut. Dan cintanya Allah kepada hamba tersebut bukan berarti Allah berikan harta. Bukan berarti Allah karuniakan dunia, tahta, jabatan dan seterusnya. Justru dengan cintanya dia kepada Allah, dia akan semakin zuhud terhadap dunia. Dia semakin tidak butuh terhadap dunia. Allah cabut dalam hatinya kebutuhan kepada dunia. Sehingga cukup Allah baginya. Cukup Allah menjadi penenang. Cukup Allah yang menjadi rasa untuk bergantung hanya kepadanya. Tidak cukup sampai situ. Janji Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang mencintainya, yakni yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Allah akan terima segala taubatnya. Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan pesan yang singkat ini, marilah kita sama-sama untuk taat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik pengabdian, sebaik-baik peribadatan, sebaik-baik penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal apa yang diperintahkan, segala hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita taat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, pendengar yang budiman, hanya sebentar. Gak lama, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita taat kepada Allah taala ini hanya cukup sampai kita wafat. Mungkin bila kita wafat sore hari nanti,
berarti kita hanya cukup dituntut Allah Ta'ala untuk taat kepadanya sampai sore saja. Atau mungkin sampai besok, maka kita wajib taat kepada Allah sampai besok saja. Ataupun sampai waktu yang Allah tentukan. Maka orang-orang saleh terdahulu mereka memanfaatkan betul dalam kehidupan dunia sebentar ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan lain di muka bumi ini selain taat kepada Allah. Tidak ada kepentingan lain. Maka kita pahami itu semuanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita semua, mengingatkan kita terhadap tujuan hidup kita yang sebentar di dunia ini. Tidak lain tidak bukan ialah untuk berbekal, untuk mendekatkan diri pada Allah, semakin cinta, semakin dekat, semakin rindu dengan keabadian. Karena dunia ini adalah tempat yang fana. Dunia ini bukan untuk tempat tinggal, melainkan untuk tempat meninggal kita. Kita akan meninggalkan dunia. Tempat ini hanya tempat sebagai tempat merantau kita. Yang kita aslinya akan kembali kepada kampung halaman kita, yakni akhirat. Maka atas kepentingan ini semua, marilah kita ingat-ingat untuk semakin saleh, mensolehkan dan mensolehahkan kita semua masing-masing untuk semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum, jazakumullah khair, ahsanal jaza ala husni istima'ikum wa ihtimamikum ma'ana. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.